Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi karena dia punya keikhlasan, itulah keistimewaannya. Jadi benar hadis Nabi, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian. Allah tidak melihat kepada harta kalian. Allah tidak melihat kepada status atau pekerjaan kalian. Allah melihat kepada hati kalian. Kalau kita pengen jadi hamba yang istimewa, milikilah hati yang istimewa. Tidak masalah punya fisik yang istimewa, kita latih, kita rawat. Punya harta yang istimewa, berlimpah. Punya pekerjaan dan status sosial yang istimewa, kerjaannya keren, menghasilkan uang yang banyak, gak apa-apa. Tapi itu semuanya jadi tidak bernilai kalau hatinya gak istimewa. Sebaliknya, fisiknya biasa-biasa aja, hartanya malah kurang, apalagi malah bukan pas-pasan, malah kurang. Terus status sosialnya cuma budak, kalau hatinya istimewa, Allah angkat tuh. Jadi yang kita coba pelajari, gimana punya hati yang istimewa. Hati yang istimewa itu kalau beramal ikhlas. Kalau ke manusia itu pemaaf. Kalau ke manusia itu rahmah, kasihan, gampang kasihan sama orang lain. Duh kasihan ya. Kalau orang sering kayak gitu tuh, hatinya mulai istimewa. Jangan bilang, lu kok lemah banget sih, gampang kasihan, gampang maafin. Jadi orang gak punya prinsip. Enggak, dia orang yang istimewa justru. Yang susah maafin itu yang sebetulnya yang gak istimewa. Kalau dibilang, lo gampangan banget sih jadi orang, lo kok lemah banget sih jadi orang, mau aja digitu-gituin sama teman lo. Enggak, justru dia itu istimewa, punya hati yang spesial. Gampang kasihan sama orang lain, gampang gak tegaan, pengen ngasih ke orang lain itu lebih dari haknya. Wafa. Milikilah hati yang istimewa. Toh di zaman Nabi juga ada sahabat yang kayak gitu banget tuh. Yang saya sering mention tentang beliau. Sahabat yang ibadahnya biasa-biasa aja. Cuma standar lah salat wajib, gak ada yang sunnah yang istimewa. Terus sedekahnya biasa-biasa aja, cuman bahkan gak bisa berzakat karena bukan orang kaya. Jihad biasa-biasa aja, bukan mujahid yang keren kayak Khalid bin Walid. Terus keistimewaannya apa sampai Nabi bilang dia itu ahli surga. Kenapa? Karena dia hatinya bersih. Dia tuh gak pernah dengki sama orang lain. Saya pernah bawa umroh jamaah sekitar 30 orang satu rombongan. Macam-macam kan jamaah teh. Ada yang kaya raya, umrohnya 3 bulan sekali. Ada yang setahun bisa umroh sampai 6 kali, sampai 7 kali gitu. Umroh kayak ke pasar baru. Bete umroh. Lagi bete sama suami, daftar umroh. Gitu banget. Daftar umroh gara-gara bete sama suami. Saking kayaknya nih. Ada yang umrohnya tuh karena memang nabung sekian lama. Ada yang umrohnya itu diumrohin. Jadi kayak surprise banget, hadiah banget buat dia. Gak pernah kepikiran bisa umroh. Dari sekian banyak jamaah, ada satu orang bapak-bapak yang menarik perhatian saya. Beliau baru pertama umroh, orang kampung di pelosok Garut dapat Tasik gitu. Terus orangnya udah tua, petani. Setiap hari beliau kalau ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. Pergi ke sawah itu jaraknya 5 kilo, berarti pulang balik sehari 10 kilo setiap hari. Makanya tawafnya paling getol tuh. Yang lain tawaf sehari sekali, beliau bisa beberapa kali. Asal sholat jamaah, tawaf. Nah ini, bapak ini orangnya sederhana banget. Bukan orang yang mungkin secara educatednya, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang di kota. Enggak, orang kampung. Yang mungkin cuma lulus SMP atau SD gitu. Bahasa Indonesia nggak bisa. Bahasa Sundanya halus. Kalau bahasa Sunda main mungkin saya masih ngerti nih. Bahasa Sundanya halus gitu. Sehingga diterjemahin sama istri saya. Bahasa Indonesia gak bisa. Terus orangnya diem, senyum. Senyum tuh setiap hari. Ini orang yang paling sering senyum yang saya lihat. Sampai wajahnya tuh jadi, bentuk wajahnya tuh jadi senyum. Saking rajin senyum kan ya. Kan ada orang yang bentuk wajahnya cemberut, mungkin sering cemberut. Ada orang yang wajahnya emang dia senyum. Dia gak senyum juga udah senyum gitu teh. Saking sering senyum kebentuk kan. Kayak kita ngelatih otot kita kan kebentuk. Mungkin otot-otot ini gak tahu ya secara ilmiah. Menurut saya nih, otot wajah itu terbentuk oleh gimana ekspresi wajah kita yang paling sering kan. Kalau kita sering senyum, ototnya pasti keangkat dikit. Jadi kalau mau ngangkat ini, jangan pakai alat-alat atau treatment itu. Senyum aja keangkat dikit deh. Pasti itu. Ada yang pengen ini angkat dikit, jangan disuntik. Senyum. Insya Allah keangkat tuh. Dia memang wajahnya senyum. Asal ketemu dia. Jadi kita yang lagi capek kan mengurus jamaah umrah tuh lumayan tuh ya. Apalagi haji itu lelah. Pas datang ke ruang makan, ada beliau lagi makan gitu. Senyum, langsung hilang lelahnya.
Ini luar biasa nih. Hampir seperti melihat pasangan, hampir ya, nggak sama. Kalau sama bahaya nanti saya di demo. Hampir seperti melihat pasangan. Memang melihat pasangan beda sih, istimewa. Ini hampir gitu. Kalau belum yang pernah ngerasain melihat pasangan, lihat dia aja cukup lah. Lihat senyum, langsung, Pak gimana Pak? Ngobrol, alhamdulillah gitu. Dia tawaf sehari beberapa kali nggak pernah ngomong. Kalau yang lain-lain kan pulang, alhamdulillah cium hajar aswad. Dia udah berapa kali cium hajar aswad, diam-diam aja. Dan ada orang yang dapat, nih kamar dia tuh berempat, ambil yang kuat, 4 orang satu kamar. Dia dikasih yang bed tambahan. Jadi bukan bed yang udah ada di kamar, jadi dia dikasih extra bed gitu yang bednya lebih kecil, terus pair gitu, bukan dia pair gitu yang nggak enak badannya, tapi dia nggak pernah, padahal dia bayarnya sama, dia bayar dari tabungan dia sekian lama, bayarnya sama tapi nggak pernah komplain, nggak pernah ngeluh. Wah ini orang ridho banget, tawadu banget, qanaah banget, dan hatinya bersih. Pas terakhir saya ngelihat dia happy aja terus, umrohnya sendiri, yang lain berpasangan semua kan, kecuali dia sendiri yang sendiri. Sama beberapa orang, nggak banyak sih yang sendiri, tapi dia bisa dibilang sering ngeliat orang berduaan sama pasangannya, tawaf berdua, itikaf berdua kan, umroh kalau berdua kan keren banget ya, tilawah. Bahkan di Masjidil Haram itu by the way ya, ada shaf khusus untuk pasangan. Nggak tahu kan? Promo. Ada shaf di Masjidil Haram ya, itu khusus buat couple. Kalau bukan pasangan nggak boleh masuk ke area itu. Tanya, pasangan? Ya. Oh iya masuk. Kita bisa sholat di sebelah kita itu istri kita loh. Itu keren banget tuh. Gimana caranya? Emang dibikin staff tuh modelnya sampai di sebelah memang istri. Jadi kita sholat. Enggak. Enggak boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu juga sih. Ada yang kayak gitu. Dia mah umrah sendiri, tawaf sendiri, makan sendiri, ke kamar. Kadang-kadang karena emang dia orang kampung banget, kan satu kamar tuh dikasih kunci cuma 2. Kunci kamar, dia nggak bawa kunci. Sering dia pulang ke kamar, temannya baru pergi. Datang-datang tah jam berapa, dia nungguin aja sendiri. Nggak pernah marah sama temannya. Pas datang, Pak udah lama. Lumayan kata dia, gitu senyum. Datang-datang tidur, berarti lelah banget tuh nungguin sampai masuk ke dalam kamar langsung tidur. Luar biasa nih orang. Pas udah selesai umroh saya tanya ke dia, Pak apa sih rahasianya kok bisa nyaman kayak Bapak nih? Kayaknya anteng nggak ada masalah dalam hidup. Ya terima aja apa yang Allah kasih. Gitu doang. Ridho, ini hal yang paling berharga yang saya belajar dari dia. Ridho, apapun yang Allah kasih, yang terjadi dalam hidup kita hari ini itu pemberian Allah, terima aja lah. Kalau kita terima pasti bahagia. Karena kalau kita nggak terima dikasih sebanyak apapun nggak bahagia. Sesederhana itu. Ini yang panjang omongan saya nih, dia cuma segitu doang. Terima aja apa yang Allah kasih. Segitu. Saya panjangin jadi ridho lah apalah, jadi teori lah ya. Saya yang menteorikan itu nggak bisa kayak gitu. Beliau sederhana tapi bisa. Nah ada orang yang istimewanya bukan fisik, bukan harta, bukan status sosial, istimewanya hati. Itulah Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan kita diberikan hati seperti itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita karena melihat hati kita yang insya Allah tidak pernah dengki kepada orang lain, gak pernah dengki kepada teman kita yang duluan ke pelaminan, biasa aja. Ini ada surat undangan, dia mau nikah, alhamdulillah. Gitu ya, lama-lama diam-diam aja sih, tiba-tiba terjun dari jembatan. Gak ridho aja dengan kondisi yang orang lain dapat nikmat, dia yang paling bersyukur. Orang lain dapat musibah, dia yang sedih duluan. Ini orang luar biasa, hatinya bersih. Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan dalam materi ini. Mohon maaf kalau materinya singkat. Barakallah. Semoga setiap langkah kaki teman-teman ke sini Allah jadikan penggugur dosa dan diangkat derajat di sisi Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.